Hasil pemungutan suara dari pemilihan umum pada 14 Februari 2024 kemarin menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dibandingkan kedua calon lainnya versi quick count atau hitung cepat. Hal ini lantas menimbulkan kebahagiaan bagi para pendukung 02 karena ada harapan yang sangat besar Prabowo Subianto bisa menjadi Presiden RI selanjutnya. Di sisi lain, selama masa kampanye berlangsung, banyak artis yang mengkritik Prabowo Gibran hingga menghinanya di media sosial. Tak jarang para artis anti Prabowo mengungkit catatan hitam Prabowo. Catatan hitam yang dimaksud adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia tentang penculikan mahasiswa pada tahun 1997 hingga 1998. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Fedi Nuril. Fedi Nuril blak-blakan mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap Capres dan Cawapres nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia kerap mengunggah cuitan kontroversi dalam akun Twitternya terhadap Prabowo dan Gibran. Sejak mendekati pemilihan calon presiden, Fedi Nuril mengiring opini tentang masa lalu Prabowo Subianto agar masyarakat tidak mau memilih Capres 02 tersebut. Di akun Twitter miliknya, sang aktor Fedi Nuril sering menyinggung soal paslon urutan 02 Prabowo Gibran tentang masa lalu Prabowo. Seperti cuitannya tentang pelanggaran HAM berat yang dilakukan Prabowo Subianto di masa lalu. Gue cuma gak mau terduga pelaku penculikan aktivis 98 jadi presiden. Membaca aja sulit. Gue gak ngajak orang lain. Gue cuma menyatakan gak akan milih 02. Tulis Fedi Nuril di akun Twitternya. Meskipun selama ini Fedi Nuril menunjukkan kebencian kepada Prabowo Subianto, namun Menteri Pertahanan itu justru mendapatkan suara yang cukup banyak dibandingkan dua paslon lainnya. Hal ini lantas mengundang komentar netizen yang mengolok Fedi Nuril karena ia bakal menjadi rakyat Prabowo Subianto ke depannya. Meski beberapa kali mengunggah cuitan ketidaksukaannya terhadap Prabowo, namun Fedi akhirnya berlapang dada saat hasil quick count sementara menunjukkan Prabowo dan Gibran menang. Pemain film Ayat-Ayat Cinta memberikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran. Banyak netizen yang mengomentari bahwa sang aktor mulai ketakutan jika Prabowo menang dan karir sang aktor bisa saja redup akibat cuitan pedasnya terhadap Prabowo. Ernest Prakasa. Pasca putusan MK, Prabowo Subianto mendeklarasikan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Hal itu pun langsung menjadi sorotan publik, tak terkecuali para selebriti dan komika tanah air. Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo pun sempat menuai reaksi negatif. Di antaranya komika tanah air Ernest Prakasa yang juga ikut memberikan kritik terkait diusungnya Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ernest sempat menyinggung dugaan adanya kesengajaan yang sudah dipersiapkan soal dipilihnya Gibran menjadi penerus Presiden Joko Widodo di pemerintahan. Melalui unggahan cuitan yang dibuatnya melalui platform Twitter atau X pribadinya, Ernest mengungkapkan rasa kepasrahannya usai mengetahui Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi bawapres dari Bacapres Prabowo Subianto. Ketidaksukaan atau penolakan yang ditunjukkan oleh Ernest Prakasa sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Menurut sang komika, langkah yang dilakukan Prabowo Subianto tersebut justru bisa berpotensi menurunkan elektabilitas. Hal tersebut karena diduga mengikuti dinasti politik Jokowi yang dibawa Gibran. Seraya dengan reaksi Ernest Prakasa, sejumlah warganet di media sosial pun ikut menunjukkan reaksi negatif terpilihnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden tanah air. Tidak sedikit dari mereka yang meragukan kemampuan dan prestasi suami dari Selvi Ananda tersebut. Setelah Prabowo Gibran unggul di quick count, Ernest Prakasa mendapatkan cibiran dari netizen setelah mengucapkan selamat kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut terlihat dalam cuitan Ernest di akun X atau Twitternya @ernestprakasa. Dalam cuitannya, sutradara film Agalan itu mengucapkan selamat atas unggulnya Prabowo Gibran di quick count Pilpres 2024. Ernest juga meminta agar Gibran dapat membuktikan bahwa anak muda bisa memberikan kontribusi besar. Sontak hal tersebut mendapatkan komentar negatif dari netizen. Sebagian netizen menghardik Ernest Prakasa karena beralih lembut kepada paslon nomor urut 02 itu. Apalagi sebelumnya Ernest juga tampak mengomentari keunggulan Prabowo Gibran di quick count. Ya udah mendingan menang telak sekalian aja lah, daripada tipis-tipis lebih nyesek, tulis Ernest. Netizen yang geram dengan sikap Ernest Prakasa pun meninggalkan cibiran di kolom komentar cuitannya itu. Gak usah jadi penjilat nas,
"Lu malu ya udah banyak bacot di tweet sebelumnya," tulis salah satu netizen. Ucapan selamat yang dilontarkan Ernest Prakasa menjadi bukti ada ketakutan besar jika Prabowo Gibran menang dan bisa memengaruhi karirnya di masa mendatang. Komika Arie Kriting. Arie Kriting bergabung dalam jajaran tokoh masyarakat yang tidak mendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebagaimana kita ketahui, Arie Kriting sebelumnya merupakan pendukung paslon 01 Anies Muhaimin dan kerap mengkritik keras paslon 02 Prabowo Gibran di akun X pribadinya. Arie Kriting belakangan memang terlihat lantang menyuarakan kritik ke pasangan Prabowo Gibran. Terlihat dari beberapa postingan di X, Arie menyoroti rentetan pelanggaran etik yang terungkap usai Gibran Rakabuming Raka disahkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Tak berhenti sampai di situ, Arie Kriting juga menyoroti perbedaan kualitas artis-artis yang mendukung pasangan capres-cawapres selain Prabowo Gibran. Keberanian Arie Kriting dalam mengkritik ternyata ada harganya. Berbagai fitnah datang menerpa Arie. Puncaknya Arie Kriting melihat sendiri di salah satu platform media sosial tentang bagaimana ada orang yang ingin rumah tangganya hancur cuma karena beda pilihan politik. Tertera jelas dalam tangkapan layar yang Arie unggah di akun X pribadinya. Bagaimana seorang pengguna TikTok membuat fitnah soal perceraiannya dengan Indah Permatasari dan didukung banyak pihak. Arie Kriting pun menyatakan akan tetap pada pilihan politik saat ini untuk tidak memberi dukungan ke pasangan Prabowo Gibran. Ia malah menyemangati para buzzer untuk menyerangnya lebih keras lagi. Namun kali ini, Arie Kriting seolah mengakui kemenangan paslon 02 Prabowo Gibran. Karena berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count sementara paslon 02 Prabowo Gibran unggul jauh dari paslon 01 dan 03. Sama seperti hal baik yang kita harapkan belum tentu terwujud. Demikian pula hal buruk yang kita takutkan belum tentu terjadi. Tulis Arie Kriting di akun X-nya setelah Prabowo Gibran unggul versi quick count. Ucapan selamat Arie Kriting yang ditunjukkan ke Prabowo Gibran banyak warganet yang menduga bahwa Arie Kriting mulai ketakutan jika Prabowo benar-benar terpilih jadi presiden di tahun 2024. Mantan artis cilik sekaligus sineas muda Umay Shahab menjadi bulan-bulanan netizen. Umay Shahab mendadak jadi trending topik di sosial media X. Mantan artis cilik itu kini jadi sorotan usai menyindir program makan gratis yang digaungkan Prabowo Subianto saat debat kelima calon presiden. Umay Shahab dianggap merendahkan program Prabowo soal makan gratis itu. Bukan itu saja, ia lantas membandingkan situasi di lokasi syuting. Pemilik nama lengkap Muhammad Arfiza Shahab itu menuliskan bahwa masyarakat sejatinya tidak perlu menunggu presiden untuk sekadar mendapatkan makan siang gratis. Sebagai sineas di balik layar syuting, Umay berpendapat bahwa semua orang bahkan bisa mendapatkan makan gratis di lokasi syuting hanya dengan bermodalkan mengaku sebagai asisten artis. Nama Umay Shahab mendadak jadi cibiran netizen setelah cuitannya di X pada hari Selasa 6 Februari 2024. Dalam komentarnya, Umay Shahab menyindir program tersebut seolah tak begitu memberikan manfaat untuk masyarakat. Sebagai figur publik, Umay Shahab sudah berkecimpung di dunia entertainment sejak belasan tahun lalu. Netizen merasa Umay tak pantas berkomentar seperti itu jika selama ini hidup berkecukupan. Merasa tindakannya tersebut salah dan fatal, baru-baru ini Umay Shahab pun mengeluarkan permohonan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, ia meminta maaf atas cuitan yang pernah dibuatnya hingga menimbulkan kegaduhan. Setelah mengunci akun X miliknya dan membatasi kolom komentar di Instagram, Umay menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, Umay menyadari bahwa apa yang dilakukannya tersebut membawa dampak buruk pada perasaan banyak orang.